Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nina Auria dari program studi S1 Manajemen. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas individu dari mata kuliah Islam dan disiplin ilmu. Di sini saya ingin mempresentasikan konsep ijma dan pengaplikasian dalam muamalah maliyah dan atau hukum ekonomi syariah. Di sini dijelaskan bahwa ijma menempati posisi ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah, serta merupakan salah satu dari sumber dalil hukum syara. Aplikasi ijma dalam konteks muamalah maliyah klasik teraplikasikan pada akad-akad bisnis seperti jual beli, kerjasama, atau sewa-menyewa, sebagaimana yang diinformasikan oleh Ibnu Al-Mundhir dalam kitab Al-Ijma atau kitab Ushul Fiqih. Adapun aplikasi ijma dalam muamalah kontemporer adalah seperti ijma mengenai haramnya bunga bank. Ijma atau dalam bahasa Arab ijma'un adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Namun, secara etimologi, ijma mengandung dua arti, yaitu yang pertama arti kesepakatan atau konsensus. Yang kedua, dapat diartikan sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Menurut istilah usul fikih, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, yaitu kesepakatan para mujtahid dari kelapangan umat Islam tentang hukum syara pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat. Lalu di sini dijelaskan konsep-konsep ijma. Ijma yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Karim Al-Zaidan memiliki arti al-azam atau ketetapan hati untuk mengambil suatu keputusan atas suatu perbuatan. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i yang bersumber dari Hafsah istri Rasulullah SAW yang berbunyi, tidak ada shaum atau puasa bagi yang tidak memiliki ketetapan hati atau berniat untuk melakukan shaum sebelum terbitnya fajar. Hadis An-Nasa'i 2001. Maksud tidak memiliki al-azam itu tidak memiliki ketetapan hati. Selain itu, ijma memiliki arti yaitu al-ittifaq yang berartikan kesepakatan. Pengertian ini dijumpai dalam Quran surat Az-Zunus ayat 71 yang berbunyikan, karena itu bulatkanlah putusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakan. Dari pengertian yang telah terkemukakan, banyak ulama lain yang memiliki kecenderungan bahwa ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid. Atas dasar itu, mereka menentukan kriteria-kriteria ijma sebagai berikut. Kriteria-kriteria ijma. 1. Ulama yang melakukan persepakatan adalah ulama mujtahid. Muhammad Abu Zahroh dalam kitab Ushul Fiqih mengemukakan bahwa syarat-syarat mujtahid diantaranya adalah menguasai ilmu bahasa Arab, karena dalam Al-Quran itu berbahasa Arab dan As-Sunnah diucapkan oleh Nabi dengan berbahasa Arab. Yang kedua, ulama yang bersepakat adalah seluruh ulama mujtahid. Tidak seorang pun di antara mereka yang menyalahi atau menyimpang dari persepakatan tersebut. Selanjutnya, objek yang disepakati adalah persoalan yang termasuk wilayah ijtihad. Oleh karena itu, sesuatu yang telah ditentukan dalam nas dan penunjukan termasuk pasti atau qad'i tidak dapat disebut ijma. Yang selanjutnya, ijma dilakukan setelah Nabi Muhammad wafat, karena ketika masih hidup, beliau masih menjadi sumber tasrih dan perkataan, perlakuan, dan pendapat beliau disebut dengan as-sunnah. Selanjutnya di sini juga dijelaskan aplikasi ijma dalam muamalah maliyah. Aplikasi ijma muamalah dalam maliyah dibagi menjadi dua bagian, yaitu aplikasi ijma dalam transaksi atau muamalah klasik dan yang kedua aplikasi ijma dalam muamalah kontemporer. Yang pertama, ijma ulama dalam muamalah maliyah klasik. A. Ijma dalam objek akad jual beli atau al-bai'. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Al-Mundhir bahwa dalam akad jual beli, syarat objek barang-barang yang diperjualbelikan adalah yang diperbolehkan oleh syariah. Dengan demikian, memperjualbelikan barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh syariah berimplikasikan akad tersebut akan batal.
dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dalam objek yang diakadkan. Yang kedua, ijma ulama tentang akad ijarah juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat hak guna suatu barang selama periode masa berlaku, seperti salah satu qaul di bawah ini yang berbunyikan para ulama telah berijma bahwa akad ijarah adalah boleh. Hadis riwayat Mundhir 2004. Ada satu qaul lagi yang membicarakan ijma ini. Satu, para ulama berijma mengenai kebolehan seseorang sewa menyewa jasa seseorang di siang hari dengan upah tertentu dan waktu pekerjaan tertentu. Hadis riwayat Mundhir 2004. Yang kedua, ijma ulama dalam muamalah maliyah kontemporer. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa ijma merupakan konsensus dari para mujtahid terhadap suatu masalah hukum tertentu. Selain itu, di era kontemporer ini, ijma dapat direpresentasikan oleh forum-forum ilmiah Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disebut MUI. Oleh karena itu, jika bentuk kesepakatan ulama ini dikaitkan dengan problematika muamalah maliyah muasyirah atau hukum ekonomi syariah kontemporer, maka dapat diaplikasikan sebagai berikut. A. Ijma tentang keharaman bunga bank. Sebuah kesepakatan ulama atau mujtahid dari berbagai lembaga, pusat penelitian, muktamar, dan seminar-seminar fikih dan ekonomi Islam yang mengharamkan bunga bank. Bunga bank tersebut itu termasuk riba yang diharamkan tanpa diragukan lagi keharamannya. Kesepakatan itu lahir sejak 1965 sampai sekarang. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang bunga bank yang kemudian dikukuhkan pada tanggal 6 Januari 2001 dalam fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang bunga bank. Selanjutnya, substansi hukum fatwa tersebut berisikan dua hal, yaitu yang pertama, praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan di mana riba adalah hukumnya haram. Dan yang kedua, praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun yang dilakukan oleh individu. Jadi dari presentasi dari awal tadi dapat disimpulkan bahwa para ulama memahami bahwa ijma merupakan kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum syara setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan mayoritas ulama memandang bahwa ijma dapat dijadikan penetapan hukum serta menduduki posisi ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar dalil hukum. Adapun aplikasi ijma dalam konteks muamalah maliyah klasik teraplikasikan pada akad-akad bisnis seperti jual beli, sewa menyewa, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh Ibnu Al-Mundhir dalam kitab Al-Ijma atau kitab Usul Fikih. Adapun aplikasi ijma dalam muamalah kontemporer adalah ijma mengenai haramnya bunga bank. Terima kasih dan sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.